Inara Rusli kini harus berhadapan dengan konsekuensi hukum serius setelah Wardatina Mawa melaporkan suaminya Insanul Fahmi dan seorang figur publik berinisial IR ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut secara spesifik menuduh keduanya melakukan tindak pidana perzinahan. Mawa yang tampil tegar telah menyerahkan seluruh penanganan kasus ini kepada penyidik dan berharap proses hukum berjalan adil. Untuk menguatkan laporannya, Mawa menyertakan bukti kuat termasuk rekaman CCTV dan percakapan yang diyakini dapat mengungkap hubungan terlarang keduanya. Pihak kepolisian telah mengonfirmasi bahwa Inara Rusli dijerat dengan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa pasal perzinahan tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Meskipun laporan masih baru, proses hukum kini telah resmi bergulir. Penyidik berencana memanggil saksi-saksi terkait untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hal ini menegaskan bahwa kasus dugaan perzinahan yang melibatkan Inara Rusli telah memasuki tahap serius dan membutuhkan waktu dalam proses penyelidikannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Emang geus eueuh deui lalaki dihirup sia bat bogoh ka salaki batur teu boga ka eranya sia boga salaki bogoh ka salaki batur teu puas sia jeung salaki sia. Artis IR janda bolong selingkuh dengan suami orang. Hati-hati, kalau tuduhannya tidak terbukti, kamu bisa dilaporkan balik. Tuduhan pencemaran nama baik, cara bertahun. Hati-hati, jaga lisan dan jaringan. Advokat Bandung Viral. Inara Rusli sing biyen diselingkuhi saiki dadi selingkuhan. Wis ngono kuwi donya iki. Jan, lek gak selingkuh ya diselingkuhi, lek gak selingkuh diselingkuhi ngono lho. Dadi seakan-akan ceritane piye ya guys ya. Ketemu nang pengajian si Inara karo sing bojone wong kuwi ketemu nang pengajian ngono kuwi terus lama-lama ya mungkin seneng terus rekaman CCTV-ne yes bermain ngono kuwi jere bojone sing diundang nang podcast Denny Sumargo ya to. Najis sudah zina katanya ya kan, ya zina kayak gitulah pokoknya lah. Terus ngono ki biasanya nek sing komenin guys, padahal istrinya cantik, padahal gini kok selingkuh. Selingkuh gak mandang bojone ayu apa ora guys. Yo, selingkuh datang kepada siapapun, bisa menimpa ke siapapun, bukan karena bojone kurang ayu, gak, bahkan sing bojone ayu-ayu lho, oke sing selingkuh. Terus tujuannya apa jane selingkuh? Yes, gurmek kesenangan sesaat ngono mungkin. Nek masalah ning omah bosan, jajan di luar, wis ngono kuwi ya sini. Lah, mbuh ngono lah. Semoga-moga keluargamu kabeh ayam tentrem, gemah ripah lo jinawi karto rahajo. Masuk laporan dan sudah ditetapkan masuk pasal 284 KUHP. Artinya berarti yang mengadukan ini ya harus pasangan yang sah, istri atau suami ya, secara negara sah ya. Dan kalau sudah ditetapkan 284 KUHP, artinya bukti yang diserahkan si salah satu pasangan ini itu benar-benar merujuk pada kegiatan perzinahan ya. Makanya masuk pasal 284 KUHP ya. Ditegaskan juga oleh sang istri di podcast Densu, katanya mereka juga sudah melakukan hal demikian sampai 2 jam. Ya, jadi pertanyaan gue, sampai 2 jam selama itu, apa sang Hello udah dihubun-hubun? Kok bisa sampai selama itu? Kalau kagak bisa nahan lagi, kan kenapa kagak cari laki-laki yang emang bener-bener kagak beristri? Apalagi jelek mah kagak, lu punya duit kan, lu bisa mendapatkan yang sesuai dengan value-nya lu, yang gak usah beristri. Nah, kalau ada yang
menduga-duga mereka udah nikah siri. Asal lo tahu aja, tidak boleh, tidak sah secara agama dan hukum kalau nikah siri dengan pria yang sudah beristri. Nah kalau poligami pun tidak sah kalau sang istri tidak menyetujui. Jadi artinya mereka masuk dalam pasal 284 KUHP, yaitu perzinahan. Dari kemarin ini kasus lewat di FYP gue, dan ini menarik banget karena udah masuk ke dalam perspektif hukum gitu ya. Dan di kolom komentar tuh banyak banget netizen yang bilang kalau misalnya laki-laki tidak perlu izin dari istri pertama untuk melakukan pernikahan yang kedua ataupun melakukan poligami. Apakah benar seperti itu? Mari kita bahas. Kalau dari perspektif hukum yang ada di Indonesia, izin dari istri pertama ataupun istri sah itu sangat amat penting ya teman-teman. Kalau misalnya nih kalian laki-laki melakukan pernikahan tanpa izin pertama yang sah secara negara, kalian itu bisa dilaporkan dan dituntut berdasarkan pasal perzinahan. Dari yang gue baca juga, pasal yang bisa digunakan itu adalah 279 KUHP. Apa tuh gitu ya? Intinya adalah hukuman 5 tahun buat orang yang sudah memiliki pasangan sah secara negara tapi tetap melakukan hubungan dengan orang lain ataupun menikah tanpa izin dari istri sah. Dan hukumannya itu bisa menjadi lebih berat, menjadi 7 tahun gitu ya, kalau misalnya laki-laki tersebut menyembunyikan pernikahan pertamanya dan melakukan pembohongan kepada orang-orang. Kurang lebih jawabannya seperti itu ya. Jadi negara kita ini sangat melindungi pernikahan yang sah secara negara. Itu dia kenapa ketika kalian memutuskan untuk melakukan pernikahan, please resmikan juga secara negara. Dan pastikan kalau misalnya pasangan kalian itu sudah selesai dengan pasangan dia yang sebelumnya, atau dia itu memang benar-benar single. Kurang lebih segitu aja penjelasannya, dan gue berharap banget ini orang-orang yang lagi dalam masalah gitu ya bisa mendapatkan keadilannya dan juga menemukan titik terangnya dengan cepat. Segitu aja dari gue, semoga paham. Sloven Gaul, gimana pendapat kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Bye-bye. Inara Rusli dituding jadi pelakor sampai dipolisikan pasal selingkuh dan zina. Jadi Inara Rusli terus menjadi sorotan setelah ia resmi dilaporkan ke polisi oleh Wardatina Mawa, istri dari pengusaha muda Insano Fahmi gitu. Dan si Insano Fahmi adalah pria asal Medan, Sumatera Utara, bukan orang sembarangan. Insano Fahmi adalah pengusaha muda yang mengklaim punya 4 perusahaan di usia 25 tahun perusahaannya, tapi harganya 25 tahun kan perusahaan. Enggak kan di sininya? Cenayanya Insano Fahmi memiliki sejumlah usaha di bidang kuliner, yaitu kafe bernama Kopi Kuni dan Sushi Catering di Medan, Sumatera Utara. Dalam situs web pribadinya, Insano Fahmi menceritakan kisahnya yang sudah berjualan sejak di bangku sekolah. Jadi kayaknya perintis. Ia juga menjalankan bisnis di bidang pertambangan, yakni PT Kalimantan Prima Persada yang berbasis di Jakarta Timur. Selain itu, ia mempunyai agensi transformasi digital bernama Kuni Teknologi. Nah biasa, kayaknya gedenya mah dari si pertambangan sama si digital itu. Yang digital juga ternyata emang pada ini biasanya kan kalau misalnya digital gitu mah banyak orang-orang IT nih kan. Jadi buat ngeiniin gitu project-projectnya ternyata itu teh yang IT gitu teh gede burin. Tapi si Inara Rusli-nya nggak tahu, mungkin kayak menjauh mungkinnya dari pemberitaan dia dari di IG-nya juga kan membatasi kolom komentar yang kayak gitu. Tapi gak di ini juga ya, kayaknya si istrinya juga kan kalau ngelaporin tanpa bukti yang konkret mainnya mungkin ujug-ujug datang dan ngelaporkan gitu. Nah tak gitu berarti udah ada bukti yang konkret. Saya sempat sikat polik Ya mungkin kayaknya bisa jadi si suaminya pengen poligami meren. Tapi yang di Udah tahu sama si istrinya 18 tahun udah nikah. pas SMA tuh Tapi adanya bisa rezeki namanya. Tapi netizen oke kan makin di si Inaranya nggak ada statement apa-apa, semakin diomongin nih kan sama netizen mah. Terus sekarang mah ada grup anjir, Ajijah, Nisa, Jule, dan Inatus. Lucu banget, bener-bener tim perusak banget sih. Nah kalau IR bener berarti grup anjir telah
dikunci Ajijah, Nisa, Jole, Inara Rusli, Angel. Oh kalau enggak Najis mah Nisa, Ajijah, Jole, Inara, Sapi. Sapi yang si siapa sih? Si lakinya si Jole. Jadi Najis. Jadi tim Anjir atau tim Najis? Dulu mah orang tersakiti, sekarang jadi ininya pelaku gitunya, menyayangkan teh itunya doang. Allah sih ya Allah.